Selamat datang di Cosmas TV Channel. Kembali lagi dengan saya Cosmas di pekerjaan dasar otomotif. Pekerjaan dalam bidang otomotif memerlukan peralatan-peralatan untuk memudahkan menyelesaikan pekerjaannya. Di antaranya yaitu peralatan tangan dan peralatan kerja bangku. Terdapat beragam jenis dari alat-alat tersebut untuk memudahkan seorang mekanik dalam menghafal, mengingat, dan mengerti peralatan tersebut. Dalam video kali ini akan diperkenalkan nama-nama peralatan tangan dan peralatan kerja bangku dengan disertai gambar. Maka silakan disimak baik-baik dalam video kali ini agar kalian semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada dapat memahami dengan jelas. Klasifikasi jenis-jenis peralatan kerja bangku atau tools. Yang pertama adalah ragum atau vase. Ragum atau vase merupakan alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja. Perhatikan gambar berikut untuk memahami bentuk dari ragum. Alat ini pada pekerjaan kerja bangku di bengkel otomotif sangatlah penting. Alat ini digunakan sebagai alat bantu untuk memotong benda kerja, untuk mengerjakan, mengikir, melubangi, memahat, dan membantu pekerjaan lainnya. Hampir semua pekerjaan pada bengkel otomotif memerlukan alat bantu ini. Tetapi fungsi utama dari ragum atau vase adalah untuk menjepit benda kerja. Penggunaan alat ini cukuplah sederhana. Untuk membuka rahang dari alat ini dapat dilakukan dengan cara memutar tuas berlawanan arah dengan jarum jam atau ke kiri. Sebaliknya, jika menjepit atau menutup rahang pada alat ini adalah dengan cara memutar tuas searah dengan jarum jam atau ke kanan. Setelah benda kerja dijepit dengan ragum, maka benda kerja sudah siap untuk dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Gergaji besi, hacksaw. Gergaji besi atau hacksaw merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memotong suatu benda. Gergaji memiliki mata yang berbentuk gerigi dan bentuk dari segitiga tersebut bergantung dengan jenis material benda yang dipotong, seperti logam, kayu, atau kertas. Seiring berjalannya waktu, gergaji mengalami perkembangannya. Pada saat ini terdapat pula gergaji yang menggunakan sumber energi lain seperti listrik, uap, dan air. Gergaji besi atau hacksaw memiliki bentuk yang bermacam-macam. Salah satunya adalah seperti pada gambar. Bagian pada gambar tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tangkai gergaji dan mata gergaji. Mata gergaji dipasang sedemikian rupa serta dapat di-setel kekencangannya. Mata gergaji ada yang bermata tunggal seperti pada gambar, dan ada juga yang bermata ganda atau atas dan bawah. Fungsi dari gergaji besi ini adalah untuk memotong besi atau baja yang tidak terlalu keras. Peniti, center punch. Peniti berbentuk bulat agak besar dan pendek dengan ujung yang runcing. Peniti digunakan dengan cara dipukul pada bagian belakangnya untuk menandai suatu benda atau logam yang akan dibor, agar lubang yang dikehendaki dapat tepat di tempat yang diinginkan. Penggores, scriber. Penggores adalah suatu alat untuk membuat goresan pada suatu benda. Misalnya, logam yang mana pada logam tersebut akan digambar untuk dibuat suatu benda lain. Pada goresan-goresan yang dibuat akan menimbulkan sayatan yang mudah dilihat untuk selanjutnya dikerjakan dengan alat-alat lain, misalnya gergaji, gunting plat, ataupun alat-alat lainnya. Misalnya Anda ingin membentuk sebuah plat menjadi berbentuk kotak, maka pada plat itu digambar terlebih dahulu dengan menggunakan penggores dan alat bantu lainnya, seperti penggaris baja. Setelah gambar yang dibutuhkan selesai, maka dipotong seperti yang dikehendaki untuk dibuat. Pahat, cold chisel. Peralatan ini dalam pekerjaan kerja bangku digunakan untuk memotong plat besi lunak yang agak tebal ataupun tipis.
Di dalam pekerjaan bengkel otomotif, alat ini biasa digunakan untuk membuka baut yang macet. Dan untuk pekerjaan membuka baut macet ini merupakan alternatif yang terakhir karena baut yang akan dilepas pasti mengalami kerusakan. Kikir perata satu sisi flat single cut file. Kikir ini hanya mempunyai satu sisi yang bermata, atau dengan kata lain hanya satu sisi yang dapat digunakan untuk mengikir. Biasanya kikir ini digunakan untuk mengikir plat-plat tipis. Jenis dari kikir dalam bentuk seperti apapun biasanya terdapat 3 jenis, yaitu kikir kasar, kikir setengah halus atau halus, dan kikir halus. Untuk mengikir rata, letakkan kikir dengan permukaan horizontal, dan kikir hanya memakan benda kerja pada saat maju saja. Jadi pada bagian ujungnya yang ditekan, bagian belakangnya menyesuaikan dengan bagian depannya, sedangkan pada langkah mundur tidak ditekan. Kikir perata dua sisi flat double cut file. Kikir ini adalah kikir yang banyak digunakan di bengkel-bengkel. Selain lebih praktis, juga dapat dibolak-balik dalam penggunaannya, sehingga tidak selalu menyikatnya untuk membersihkan gram-gramnya. Cara menggunakannya sama dengan kikir perata satu sisi. Kikir bulat. Kikir ini berbentuk bulat meruncing. Biasanya kikir ini digunakan untuk memperlebar lubang ataupun benda-benda yang berbentuk bulat atau busur, sehingga mudah dalam mengerjakannya. Kikir setengah bulat. Kikir setengah bulat berbentuk pipih melengkung. Fungsinya adalah untuk mengikir benda-benda yang berbentuk busur, biasanya untuk melebarkan kelengkungan dari busur tersebut. Kikir segitiga adalah suatu peralatan yang juga terdapat di bengkel otomotif. Alat ini berbentuk segitiga, sama seperti namanya. Jenisnya ada yang kasar, medium, dan halus. Fungsi dari kikir ini secara khusus adalah untuk menajamkan mata gergaji kayu, dan di bengkel otomotif biasanya digunakan untuk menggergaji kayu-kayu yang akan dibuat ganjal ban mobil agar tidak menggelinding. Tangkai tap, handle tap. Tangkai tap ini berbentuk sedemikian rupa sehingga dapat memegang tap dengan baik secara tegak lurus. Tap dimasukkan ke celah yang berada di tengah, kemudian dijepit dengan memutar tangkainya sehingga tap akan terpegang dengan kuat dan dapat diposisikan tegak lurus terhadap benda kerja yang akan dibuat derat atau ulirnya. Tap adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat ulir pada benda yang akan dibuat ulir, misalnya mur. Selain itu, tap juga dapat digunakan untuk merekondisi ulir suatu benda yang dalam keadaan rusak. Ukuran tap sudah ditetapkan secara internasional dan terdapat 2 jenis tap, yaitu tap jenis metris dan tap jenis Whitworth. Untuk tap jenis metris menggunakan satuan ukuran metris, dan untuk tap jenis Whitworth menggunakan satuan inci. Sebagai contoh, misalnya Anda akan membuat mur dengan ulir ukuran M12. Maka untuk dicari berapa mata bor yang harus digunakan, di dalam tabel dapat dibaca menggunakan mata bor 10,2 mm, sehingga Anda harus menyiapkan bahan untuk mur dengan LBKC lebar kunci 12 mm dan mata bor yang berdiameter 10,2 mm. Siapkan kepala mur dan lubangi dengan bor 10,2. Kemudian pasang pada ragum dalam kondisi tegak lurus. Setelah itu, pada bagian atas lubang dipersing terlebih dahulu dengan menggunakan bor persing. Sney adalah pisau untuk membuat ulir luar. Sney ini terpisah dengan tangkai pemegangnya sehingga mudah untuk diganti-ganti. Pada dasarnya, cara menggunakan sney sama dengan cara menggunakan tap.
Sene ini juga memiliki 3 jenis sama seperti tab. 1. Sene pada tahap pertama atau intermediate snake yang hasilnya masih kasar. Sene ke tahap kedua dapat diistilahkan dengan Snainer, setengah kasar atau medium, dan hasil dari sene kedua ini sudah semakin halus tetapi belum sempurna. 3. Adalah sene halus atau finishing. Sene yang ketiga ini hasilnya sudah sangat halus atau sempurna. Demikian video dari saya tentang klasifikasi jenis-jenis peralatan kerja bangku. Untuk pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas dapat menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like agar video ini semakin berkembang. Terima kasih.